Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan pertemuan 13 dan 14. Kita dari kelas 01 SKP 003. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang dasar-dasar Microsoft PowerPoint, yaitu bagian format background dan efek animation. Kita buka dulu presentation. Nah, tampilan awalnya kan seperti ini. Untuk format background, kita bisa langsung ke menu desain. Kemudian di paling kanan ada menu format background, kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih apa aja. Kalau solid fill itu, bentar aku atur dulu warnanya biar kelihatan. Nah, kalau solid fill itu tentunya satu halaman penuh. Kemudian kalau gradient pasti dengan gradasi. Kalau picture or texture fill itu dia punya kayak pattern tersendiri, seperti itu. Pattern fill dia ada polanya kayak gini, ini. Nah, selain menggunakan format background, kita juga bisa pilih menggunakan tema yang disediakan oleh Microsoft. Nah, misalkan yang ini tadi, ketika kita pilih pun kita masih bisa custom warnanya sendiri nih di sini. Nah, sebelum lanjut ke efek animation, sebenarnya untuk template PowerPoint itu kita juga bisa menggunakan dari Slidesgo. Caranya adalah kita buka browser dulu. Nah, di sini kita ketik Slidesgo. Klik ini website dia. Kita bisa cari nih tema apa, misalkan mau PPT tentang komputer. Nah, kayak gini salah satu contohnya yang ini nih. Cara gunainnya kita tinggal klik icon download. Nah, nanti ada beberapa pilihan nih, bisa di Google Slides, Microsoft PowerPoint atau Canva. Karena kita di sini lagi bahas Microsoft PowerPoint, jadi aku pilih yang Microsoft PowerPoint. Tinggal download aja. Tapi untuk penggunaan template Slidesgo ini nanti akan dicontohkan langsung sama Zalpa. Oke, di sini aku kembali ke PPT tadi. Oke, di sini kita akan kasih efek animasi. Nah, aku mau ngetik judulnya dulu, misalkan tentang istilah. Kita insert untuk new slide. Balik dulu ke judul. Nah, ini untuk memberi efek animasi kita harus pilih teksnya dulu yang mau dikasih. Nah, setelah itu kita ke menu animations. Ini ada berbagai macam pilihan. Kalau lebih lengkapnya lagi ada di sini. Di sini aku mau menggunakan efek namanya float in. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, kasih float in. Nah, untuk slide selanjutnya aku akan kasih efek random bars aja, kemudian dia play in. Oke, kita akan coba lihat previewnya menggunakan slideshow.
hasilnya seperti ini. Jadi untuk dasar Microsoft PowerPoint, animasi, dan juga format background segitu aja. Di sini aku akan membuat PPT dengan template SlideSgo dengan tema sistem operasi komputer. Pertama-tama kita klik judul. Kita hapus dulu ya semua. Di sini kita ganti fontnya menjadi Times New Roman dulu ya semuanya ya teman-teman. Slide kedua yaitu kita akan membuat aspek penjelasannya. Ini kita hapus. Ini kita naikkan ke atas. Di sini kita isi fungsi utama. Dan yang terakhir itu contoh OS. Dan yang ini sisanya kita buang ya teman-teman. Terus selanjutnya itu kita isi di sini apa itu sistem operasi, apa itu sistem operasi, dengan kurung sistem ini yang kita atas. Nah ini terus font itu kita ubah ukuran menjadi ukurannya atas ya, 18-20 ini kita pegang. Terus kita klik di sini. Udah selesai, terus kita naikkan ke atas ini. Dan yang terakhir kesimpulan itu sistem operasional. Kita bikin animasinya yang pertama itu dari judul ya. Terus di sini kita masukkan animasinya itu fly dan ini juga. Dan di sini kita tambahkan ini. Kita tambahkan animasi dan yang terakhir yang terakhir kita tambahkan animasi juga ya teman-teman. Jangan lupa ini diklik dulu. Terus kita tambahkan. Terus yang aspek penjelasannya kita tambahkan juga satu-satu ya teman-teman. Oke guys, di sini aku mau bikin action butter atau hyperlink. Yang pertama kita buka link presentation dulu. Terus kita buka desain. Kita bisa pilih desain yang mana aja. Di sini aku mau pakai yang ini. Nah, kita di sini aku tulis judulnya dulu ya.
guys, kalau udah seperti ini kita tambah new slide ya. Nah, kita tulis dulu daftar istilah-istilah. Setelah masukin judul, kita hapus ininya dulu ya guys. Nah, setelah itu kita ke insert, kita pilih shapes, kita pilih yang ini aja ya. Nah, kita bikin 10. Kita rapihin dulu ya guys. Nah, kalau udah rapi kayak gini, kita tambahin judulnya. Yang pertama itu internet. Yang kedua ada website. Nah, kalau udah selesai semua, kita bisa ke new slide lagi. Di sini kita mau ngejelasin pertama yang internet ya. Terus kita harus ngejelasin internet. Nah, kalau udah kayak gini kita ke new slide lagi ya guys. Untuk new slide berikutnya kita mau bikin yang website. Website ada apa? Kalau udah kayak gini kita tambah new slide lagi. Terus untuk mempermudah kita menambahkan slide, kita bisa Ctrl C, Ctrl V aja. Gitu guys. Oke guys, kita mau bikin new slide yang terakhir, judulnya keamanan internet ya. Kita isi dulu keterangan keamanan internetnya. Oke guys, kalau semua materinya udah diisi seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa mengerjakan hyperlink. Oke, setelah materinya udah dimasukin semuanya, kita mau nambahin hyperlinknya. Caranya kita klik, nah kita pilih ke menu insert, terus habis itu kita klik action. Nah, kita pilih hyperlink, baru kita cari yang slide. Nah, habis itu kita masukin sesuai tadi apa yang mau diklik, yaitu internet kan. Nah, klik. Oke. Nah, setelah itu kita masukin lagi yang bawahnya, action, hyperlink, slide, website. Selanjutnya,
pokoknya ini dimasukin sama ya, sama kayak yang di awal-awal formatnya. Oke, setelah udah dimasukin semua hyperlinknya, kita mau buat menu kembali atau back ya. Pertama kita pencet shift, terus kita pilih elemen yang ini, taruh di sini. Nah, terus kita taruh semua ke semua slide. Nah, setelah udah semua dipakein elemen backnya, kita masukin ke hyperlinknya sama kayak tadi, pencet menu insert, terus habis itu ke action. Nah, habis itu pencet hyperlink, kita pencet yang slide. Nah, habis itu kita ke daftar istilahnya. Nah, kita pencet menu oke. Itu semuanya sama ya. Oke, kalau misalnya udah semua, nah terus kita lihat ini berhasil atau enggak, kita lihatnya di slideshow ya guys. Ntar kita ke awal dulu. Nah, kita pencet slideshow yang ada di pojok bawah kanan. Nah, seperti ini. Kita klik bubble internetnya. Kalau misalnya keluar berhasil. Nah, kalau begini berhasil teman-teman. Terus habis itu kita pencet back ya. Nah, ke menu awal lagi, namanya berhasil. Ini kita cek-cek aja semuanya apakah benar berhasil sesuai materinya. URL. Nah, sesuai kan materinya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian materi action button atau Di sini saya akan mengerjakan daftar praktek 2. Terus kita ke insert untuk menambahkan shape. Karena ada 4 bagian, kita copy jadi 4 bagian. Nah, setelah ini hanya kita copy paste saja untuk slide ketiga dan seterusnya. Slide ketiga dan seterusnya adalah pengertian dari poin-poin yang ada di daftar istilah. Jadi aset sama dengan liabilitas ya, liabilitas plus eksklusivitas. Ya, kita copy paste lagi untuk slide keempat. Dibutuhkan pengertian akrual. Selanjutnya buat slide kelimanya ada di neraca. Berikutnya kita tambahin animasi. Ini kita pencet kita pas slide 3 kita pencet animasi, kita pencet ininya dan kita pilih yang zoom, dan ini juga sama, kita pilih yang zoom.
seterusnya begitu ya sampai selesai. Dan ini udah selesai ya. Halo guys, jadi kali ini kita akan membuat interaktif quiz dengan menggunakan hyperlink atau action dan trigger button. Nah, lalu untuk membuatnya, kita di sini kita pilih tema dulu. Kita pilih yang seperti ini ya. Nah, lalu untuk teksnya kita isi to be ini yo. Nah, kalau seperti ini kan belum nih. Jadi kita atur dulu teksnya supaya ada di tengah. Kita klik home, lalu kita pilih ini untuk menjadi teksnya untuk berada di tengah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita atur saja seperti ini yang ada di video. Lalu kita naikkan sedikit. Nah, seperti ini. Dan untuk membuat bubble di bawah, kita klik insert, lalu kita klik shapes atau shapes. Kita pilih bubble yang ini. Nah, kita tambahkan di bagian tengah-tengah teks. Jadinya dia seperti ini ya guys. Kita pindahkan, lalu kita agak regangkan sedikit ke samping. Jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita ganti warnanya menjadi warna red. Lalu di dalamnya kita ketik start seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sudah betul, kita tambahkan lagi slide-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk slide barunya, kita di sini kita ketik questions. Lalu untuk bawahnya, lalu kita di sini kita klik lagi insert, lalu klik shapes. Kita pilih yang mana saja dari ke-9 bentuk ini, kita pilih ini ya. Di sini. Lalu kita regangkan sedikit agar terlihat pas. Jadi kita copy aja contohnya itu kayak Ctrl C dan Ctrl V seperti ini. Kita buat ulang seperti itu hingga 4 kali. Nah, sudah seperti ini, kita rapikan saja ke sini. Nah, kalau udah 4 seperti ini, kita isi teksnya di sini yaitu hashtag 1. Kita kasih spasi Rp50.000. Lalu di bawahnya kita klik lagi di sini hashtag 2 yaitu Rp500.000. Lalu di sini kita buat lagi lalu di sininya kita akan buat lagi. Kita seperti biasa kita klik insert, lalu kita klik shapes, kita pilih yang ini ya, yang ini saja. Kita klik, kita tambahkan di bagian ujung. Nah, oke, kalau sudah rapi seperti ini, kita membuat slide lagi, yaitu slide ketiga. Di sini kita klik new slide, lalu di sini kita klik questions, hashtag 1, Rp50.000. Dan kita akan membutuhkan bubble lagi seperti yang slide 1 dan kedua. Kita sini kita klik lagi di insert, kita pilih shapes, lalu kita pilih ini. Kita taruh tengah-tengah. Jadi seperti ini kita paskan dan kita regangkan supaya dia terlihat lebih pas. Kalau sudah seperti ini, kita diperkirakan membutuhkan bubble sebanyak 4 bubble. Jadi kita klik lagi di sini insert, pilih scene. Kita pilih yang ini ya guys. Nah, lalu kita sesuaikan aja nih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik di sini. Kita ketik creditor. Dan yang terakhir ada director. Sini kita ganti warna. Kita ganti warna yang lebih cocok. Nah, kalau sudah seperti ini, kita membuat pertanyaan yang sama dengan ini ya guys.
sesuai dengan yang ada di slide kedua. Hashtag 1 50.000, hashtag 2 500.000, hashtag 3 1 juta, dan hashtag 4 500 juta. Nah guys, kan udah semua nih dari question 1 sampai question 4. Kalau sudah seperti ini, usahakan kita cek dulu ya, takutnya di bagian bubble ini ada sedikit kegeser ataupun bisa bilang gak rapi. Seperti ini. Nah, jadinya rapi semua kan? Oke. Jadi seperti ini cara membuat questions dari question 1 sampai question 4. Oke, di sini aku mau lanjutin yang Febri kerjain tadi. Jadi di slide terakhir itu kita cuman perlu tambahin thank you. Oke, setelah itu aku mau bikin hyperlink sama animasinya, yaitu trigger button. Jadi di sini kita balik ke slide 1 atau slide judul untuk bikin interaktif questionnya. Oke, jadi caranya kita klik shapes start, terus kita ke insert seperti yang sebelumnya, kita klik action, lalu pilih hyperlink, kemudian pilih slide yang mau dituju. Karena start berarti kita akan menuju ke slide daftar pertanyaan, yaitu questions atau slide 2 seperti ini. Kemudian di slide 2 kita akan bikin hyperlinknya juga untuk per pertanyaan ya. Di sini kan di shape pertanyaan 1, kita pilih action lagi, di insert lagi, kita insert terus hyperlink, terus kita pilih yang sebagian slide. Di situ karena ini question 1 berarti kita pilihnya yang question 1 juga atau slide 3. Oke, di sini di next slide atau ke slide ketiga ini kita akan membuat jawaban yang benar menggunakan animasi, efek animasi. Jadi jawaban nomor 1 itu tuh yang benar adalah creditor. Jadi kita pilih atau klik shape creditor, habis itu kita add animation, lalu pilih emphasis, terus kita pilih yang color tools, di animation paint kita pilih timing, terus untuk repeat, nah repeat kita pilih ke 5 kali. Jadi kita pilih yang bagian efek ini, lalu kita pilih ke color warna hijau karena dia adalah benar, jawaban yang benar. Kita bisa pilih kalau tidak ada warna, kita bisa pilih di sini. Kita pilih warna hijau sebagai tanda kalau jawaban itu benar. Hijau ini klik oke. Karena dia benar, jadi kita pakainya hijau. Kemudian berlaku buat jawaban lain yang salah juga ya. Kita pakai animation color tools, terus di animation paint kita klik yang timing lagi 5 kali, kita isi lagi di efek, kita ganti warnanya warna merah sebagai tanda kalau jawaban itu salah. Oke, kita klik OK, kita klik OK lagi, jadinya kayak gini. Kita isi semua bagian jawaban yang salah dan benar. Oke, di sini kalau udah dikasih animasi semua, jangan lupa untuk animation paint dari nomor 2 sampai ke 4 itu kita pilih yang bagian start with previous ya. Jadi fungsinya kalau misalkan kita klik bagian yang salah atau benar tuh langsung muncul jawabannya, muncul animasinya, apakah kita menjawab dengan benar ataukah dengan salah. Di sini aku mau coba cek apakah animasi yang kita susun tadi itu benar atau enggak. Kita pilih di bagian slideshow, kita klik start.
Nah, langsung ke sini. Oke, aku mau coba question 1. Di sini aku mau pilih jawabannya yang benar terlebih dahulu, yaitu kreditur. Nah, gini, dia langsung ketahuan jawaban yang benar atau yang salah. So, yang kita klik. Next question, aku mau pilih yang salah. Aku jawab yang reksadana. Nah, langsung tuh kalau kelihatan yang mana yang kita klik itu yang salah atau yang benar. Ini juga sama. Nah, ini aku mau coba untuk bagian yang di want to exit, aku pilih no. Kayak yang kita susunin tadi, dia akan kembali ke slide questions. Terus kalau misalnya aku klik done, kita akan di slide terima kasih atau thank you. Oke, jadi untuk pertemuan 14 bagian hyperlink dan animation selesai sampai di sini. Terima kasih.